Adrian memiliki segalanya, kekuasaan mutlak di puncak gedung pencakar langit, kekayaan yang tak habis 7 turunan, dan nama yang membuat para pesaingnya gemetar hanya dengan mendengarnya. Namun, dalam satu malam yang kelam, pengkhianatan dari orang paling kepercayaannya meruntuhkan seluruh imperium itu, memaksanya berdiri di bawah guyuran hujan tanpa sepeser pun uang di saku, menyadari bahwa selama ini dia telah membangun istana di atas pasir yang rapuh. Dunia Adrian berputar di sekitar angka, grafik pertumbuhan, dan akuisisi yang kejam. Sebagai CEO Arta Global, dia dikenal sebagai hiu putih di lantai bursa. Kantornya di lantai 50 adalah sebuah kuil modernitas yang dingin, dipenuhi dengan marmer Italia dan teknologi mutakhir yang tak menyisakan ruang bagi kehangatan manusia. Setiap pagi, dia melangkah masuk dengan sepatu kulit buatan tangan yang berbunyi klik-klak di atas lantai yang mengkilap, memberikan aura otoritas yang tak terbantahkan. Baginya, karyawan hanyalah roda penggerak dalam mesin pencetak uangnya, dan keluarga adalah konsep asing yang sudah lama dia lupakan sejak ayahnya meninggal dan dia memilih untuk mengejar ambisi tanpa batas. Di sampingnya selalu ada Baskara, asisten pribadi sekaligus tangan kanannya yang telah bersamanya selama 10 tahun. Adrian mempercayai Baskara lebih dari siapapun, memberikan akses penuh pada semua akun rahasia dan dokumen penting perusahaan. Sebuah kesalahan fatal yang tidak dia sadari hingga semuanya sudah terlambat. Kehancuran itu datang pada suatu sore yang tenang di musim gugur. Adrian sedang meninjau rencana ekspansi ke pasar Eropa ketika pintu kantornya didobrak oleh sekelompok pria berseragam petugas hukum dan dewan direksi yang dipimpin oleh Baskara. Dengan senyum tipis yang penuh kemenangan, Baskara melemparkan setumpuk dokumen ke meja kayu jati milik Adrian. Dokumen-dokumen itu adalah bukti palsu mengenai penggelapan dana besar-besaran dan manipulasi pasar yang semuanya mencantumkan tanda tangan digital Adrian. Dalam hitungan jam, posisi Adrian sebagai CEO dicopot. Seluruh aset pribadinya dibekukan untuk penyelidikan dan dia diusir dari gedung yang dia bangun dengan keringat dan darahnya sendiri. Keamanan mengawalnya keluar seolah-olah dia adalah seorang kriminal rendahan. Saat dia berdiri di trotoar, melihat logo Arta Global yang bersinar di kegelapan malam, Adrian menyadari bahwa dia tidak hanya kehilangan perusahaannya, tetapi juga identitasnya. Malam-malam berikutnya adalah siksaan yang panjang. Tanpa akses ke rekening bank dan kartu kredit yang semuanya telah diblokir, Adrian terpaksa tidur di hotel-hotel murah hingga uang tunai terakhir di dompetnya habis. Dia mencoba menghubungi kolega-koleganya, orang-orang yang dulu menjilat kakinya demi sebuah janji pertemuan, namun tak satu pun dari mereka yang mengangkat telepon. Dia kini dianggap sebagai racun di dunia bisnis. Adrian mulai berjalan tanpa arah, menyusuri jalanan kota yang dingin, hingga kakinya membawanya jauh ke pinggiran kota, ke sebuah daerah pemukiman kelas bawah yang belum pernah dia injak sebelumnya. Hujan turun dengan derasnya, membasahi jas mahalnya yang kini tampak lusuh dan kotor. Kelelahan dan rasa lapar akhirnya meruntuhkan pertahanannya. Dia jatuh pingsan di depan sebuah warung makan kecil yang masih menyala redup di tengah malam. Saat dia membuka mata, dia tidak mencium bau parfum ruangan yang mahal, melainkan aroma jahe hangat dan kayu manis. Dia terbangun di atas sebuah dipan kayu sederhana dengan selimut kain perca yang tebal. Seorang wanita paruh baya dengan wajah yang memancarkan ketenangan, Ibu Sarah, masuk ke ruangan membawa semangkuk bubur panas. Dia tidak bertanya siapa Adrian atau mengapa dia pingsan di jalanan. Dia hanya memberikan senyuman tulus yang belum pernah Adrian terima selama bertahun-tahun. Di rumah kecil itu, Adrian diperkenalkan pada kehidupan yang sangat berbeda. Ada 2 anak kecil, Rian dan Maya, yang menyambutnya dengan rasa ingin tahu yang polos. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Adrian tidak dipandang sebagai CEO Arta Global yang perkasa, melainkan hanya sebagai Kak Adrian, seorang pria yang butuh bantuan.
Minggu-minggu pertama di rumah Ibu Sarah adalah masa transisi yang sulit bagi ego Adrian. Dia yang terbiasa memerintah, kini harus belajar membantu Ibu Sarah di warung makannya. Dia belajar memotong sayuran, mencuci piring, dan melayani pelanggan yang sebagian besar adalah buruh pabrik dan pengemudi ojek. Awalnya dia merasa terhina, namun perlahan kehangatan keluarga itu mulai meruntuhkan dinding es di hatinya. Dia melihat bagaimana Ibu Sarah bekerja keras demi menyekolahkan anak-anaknya, bagaimana Rian dan Maya berbagi mainan yang sudah rusak dengan penuh tawa, dan bagaimana mereka selalu bersyukur atas makanan apapun yang ada di meja. Adrian mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada angka di saldo bank, melainkan pada koneksi antar manusia yang tulus. Dia mulai merasa memiliki sebuah keluarga, sesuatu yang tidak pernah bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Sambil membantu di warung, Adrian mulai menggunakan keahlian bisnisnya untuk membantu Ibu Sarah. Dia merapikan pembukuan warung yang berantakan, menegosiasikan harga yang lebih baik dengan pemasok bahan baku, dan menyarankan strategi pemasaran sederhana namun efektif untuk menarik lebih banyak pelanggan. Dalam beberapa bulan, warung kecil itu mulai berkembang pesat. Namun, di balik ketenangan hidup barunya, api balas dendam yang dulu membara di hati Adrian telah berubah menjadi keinginan untuk keadilan. Dia tidak ingin kembali menjadi pria dingin yang dulu, tetapi dia tidak bisa membiarkan Baskara menghancurkan Arta Global dengan keserakahan dan kecurangannya. Suatu hari, seorang mantan karyawan setianya, seorang manajer IT bernama Dimas, yang juga dipecat oleh Baskara, berhasil melacak keberadaan Adrian. Dimas membawa berita penting. Baskara mulai melakukan kesalahan fatal. Karena keserakahannya, Baskara mulai menjual aset-aset penting perusahaan kepada investor asing yang bereputasi buruk, dan moral karyawan berada di titik terendah. Lebih penting lagi, Dimas telah menemukan bukti digital asli yang menunjukkan bahwa Baskara lah yang memalsukan tanda tangan Adrian. Dengan bantuan Dimas dan sisa-sisa tabungan rahasia yang tidak terdeteksi oleh otoritas karena disimpan dalam bentuk aset fisik yang lama terlupakan, Adrian mulai menyusun rencana. Kali ini, tujuannya bukan hanya untuk merebut kembali kekuasaan, tetapi untuk menyelamatkan perusahaan dan ribuan karyawan yang bergantung padanya. Namun, dia tidak lagi berjuang sendirian. Semangat dan dukungan dari keluarga barunya, Ibu Sarah dan anak-anak, memberinya kekuatan moral yang tidak pernah dia miliki sebelumnya. Proses hukum dimulai dengan sangat hati-hati. Adrian bekerja di balik layar, mengumpulkan kesaksian dari para direktur yang mulai merasa tidak puas dengan kepemimpinan Baskara. Dia menggunakan strategi gerilya bisnis, perlahan-lahan membeli kembali saham-saham yang dilepas oleh Baskara melalui perusahaan cangkang yang sah. Puncaknya terjadi pada rapat pemegang saham tahunan. Baskara, yang merasa di atas angin, terkejut saat Adrian masuk ke ruangan rapat dengan penampilan yang jauh lebih bersahaja, namun dengan tatapan mata yang jauh lebih bijaksana dan tajam. Adrian tidak datang dengan kemarahan, melainkan dengan bukti-bukti yang tak terbantahkan. Dia memaparkan semua kecurangan Baskara di depan Dewan Direksi dan pihak kepolisian yang sudah menunggu di luar ruangan. Baskara akhirnya digiring keluar dengan tangan terborgol. Sebuah pemandangan yang ironisnya sangat mirip dengan saat Adrian diusir dulu. Namun, reaksi Adrian berbeda. Dia tidak merasa puas karena dendam, melainkan merasa lega karena kebenaran telah terungkap. Dewan Direksi memohon agar Adrian kembali memimpin sebagai CEO. Adrian menerima tawaran itu, namun dengan satu syarat. Filosofi perusahaan harus berubah total. Arta Global tidak boleh lagi hanya mengejar keuntungan semata, tetapi harus menjadi perusahaan yang peduli pada kesejahteraan karyawan dan lingkungan sekitarnya. Dia ingin membangun sebuah korporasi yang memiliki hati, sebuah pelajaran berharga yang dia dapatkan saat hidup di pemukiman kumuh. Hari pertama Adrian kembali ke kantornya di lantai 50, dia tidak lagi merasa sendirian. Dia memesan agar interior kantor yang dingin itu diubah menjadi lebih hangat dan terbuka. Dia mengundang Ibu Sarah,
Rian dan Maya untuk datang ke kantornya. Melihat anak-anak itu berlarian di koridor yang dulu sangat formal dan kaku, membuat Adrian tersenyum lebar. Dia memberikan beasiswa penuh untuk pendidikan Rian dan Maya hingga ke perguruan tinggi, dan membantu Ibu Sarah membuka jaringan restoran warung makan yang lebih besar dan modern, namun tetap mempertahankan rasa kekeluargaan yang asli. Adrian tetap menjadi CEO yang sukses, namun kini dia dikenal sebagai pemimpin yang paling dicintai oleh karyawannya. Setiap akhir pekan, Adrian meninggalkan kemewahan apartemennya untuk kembali ke rumah sederhana Ibu Sarah. Di sana, dia duduk di dipan kayu yang sama, menyesap teh jahe yang sama, dan mendengarkan cerita anak-anak tentang sekolah mereka. Dia menyadari bahwa kehilangan perusahaan adalah hal terbaik yang pernah terjadi padanya, karena melalui kehilangan itu, dia menemukan harta yang jauh lebih berharga daripada emas atau saham, sebuah keluarga yang mencintainya tanpa syarat. Adrian kini mengerti bahwa kesuksesan yang sejati bukanlah tentang seberapa tinggi kita mendaki, melainkan tentang siapa yang ada di samping kita saat kita berada di bawah, dan bagaimana kita menggunakan kekuatan kita untuk mengangkat orang lain bersama kita. Kisah Adrian mengajarkan kita bahwa terkadang kita harus kehilangan segalanya untuk menemukan apa yang benar-benar berarti dalam hidup. Jika Anda merasa terinspirasi oleh perjalanan penebusan dan kehangatan keluarga ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan klik ikon lonceng agar tidak ketinggalan cerita-cerita menyentuh lainnya. Berikan like pada video ini sebagai bentuk dukungan Anda bagi konten-konten berkualitas kami. Kami sangat ingin tahu, dari mana Anda menonton video ini? Tuliskan lokasi Anda di kolom komentar di bawah agar kita bisa saling menyapa dan mempererat silaturahmi di komunitas ini. Terima kasih telah menonton hingga akhir.